Anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya halaman 31. Dua peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah menjadi semakin ternama. Dari kota inilah sejarah orang paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah ramai dikunjungi dari para penziarah dan pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela, bahkan pada saat itu memiliki bayi perempuan adalah sangat memalukan, sehingga mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bayi luar biasa itulah lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. A. Peristiwa yang dialami oleh Ibunda Nabi Muhammad SAW. Ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, banyak mengalami kejadian luar biasa saat mengandung Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, Siti Aminah tidak merasa lelah dan sakit saat mengandung Nabi Muhammad SAW, baik saat usia kandungannya masih kecil atau pada saat usia kandungannya sudah semakin membesar. 2. Siti Aminah tidak merasakan beratnya orang mengandung, bahkan dia merasa bahwa dirinya seperti orang yang tidak sedang mengandung. 3. Siti Aminah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang memberi tahu bahwa dirinya sedang mengandung seorang manusia mulia yang akan menjadi seorang nabi dan rasul. 4. Tubuh Siti Aminah mengeluarkan cahaya yang gemerlapan sebagai tanda bahwa bayi yang dikandungnya adalah seorang manusia yang sangat mulia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. 5. Malaikat Jibril alaihissalam berpesan pada Siti Aminah saat akan melahirkan agar memberi bayinya nama Muhammad, karena dia akan dipuji oleh seluruh alam sebagaimana telah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. 6. Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun saat melahirkan Nabi Muhammad SAW. 7. Saat lahir, Nabi Muhammad SAW telah dihitan dan telah terpotong pusarnya atau ari-arinya. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Siti Aminah menunjukkan bahwa bayi yang dikandung dan dilahirkannya adalah seorang yang mulia dan dipuji oleh seluruh alam. Bayi itulah yang nanti akan kita kenal sebagai nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. B. Peristiwa luar biasa yang terjadi di alam semesta dan sekitar Jazirah Arab. Berikut adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Yang pertama, Danau Sawa di Jazirah Arab yang terkenal banyak airnya tiba-tiba mengering dengan sendirinya. 2. Terjadi gempa bumi yang besar sehingga membuat 14 menara istana Kisra, kerajaan Persia yang terkenal kuat, runtuh. 3. Api sesembahan kaum Majusi yang selama bertahun-tahun disembah dan tidak pernah padam, tiba-tiba padam dan sulit dihidupkan meskipun dicoba dihidupkan kembali. 4. Pepohonan yang kering tiba-tiba hijau kembali dan buah-buahan menjadi cepat matang dan siap untuk dinikmati. 5. Seluruh hewan dan tumbuhan yang ada di darat dan laut menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. 6. Berhala-berhala yang terdapat di dalam Ka'bah dan rumah-rumah orang kafir berjatuhan dengan posisi bersujud. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut seolah menegaskan bahwa telah lahir seorang manusia yang kelak akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak hanya memberi rahmat bagi semua alam, tetapi juga menghapus semua kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Waktu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah karena beliau lahir pada tahun yang sama dengan peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah. Di kota Mekah, seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang mulia dan terpuji, telah dilahirkan dalam keadaan yatim. Kelahirannya menjawab semua
kabar yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat dan Injil tentang kelahiran seorang nabi dan rasul terakhir, kelahiran seorang manusia mulia yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan membawa umat manusia dari kegelapan hidup karena kemaksiatan dan dosa menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang. Kedua, silsilah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. A. Silsilah dari pihak ayahnya. Dari pihak ayahnya, silsilah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nad bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam. B. Silsilah dari pihak ibunya. Dari pihak ibunya, garis keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nad bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar dan bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Bin silsilah ayah dan ibunya bertemu pada garis keturunan yang kelima, yaitu Kilab bin Murrah. Nah, secara lengkap silsilah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Di sini adalah bagan silsilah Nabi Muhammad SAW. Hikmah dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mempelajari dan mengetahui peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW serta berbagai peristiwa luar biasa yang terjadi sebelum dan saat kelahiran beliau, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, yang pertama, menambah keyakinan dan ketakwaan kita akan kemahakuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan saat menghancurkan kesombongan Abraha dan pasukannya yang hendak menghancurkan Ka'bah. 2. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia mulia yang kelahirannya ke dunia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan semua makhluk yang ada di langit dan bumi. 3. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang luar biasa dan memiliki kemuliaan karena pada saat itu di dalam kandungan tidak menyusahkan sang ibu serta telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dilahirkan dengan telah dihitan dan dipotong tali pusarnya. 4. Kelahiran Nabi Muhammad SAW akan mengeluarkan umat manusia dari kegelapan hidup yang penuh dosa dan kemaksiatan menuju kehidupan yang terang benderang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 5. Kelahiran Nabi Muhammad SAW akan menghapus semua bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya berbagai keanehan yang terjadi di kerajaan Persia dan patung-patung di dalam Ka'bah yang hancur berantakan dalam keadaan sujud. 6. Menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW serta semakin bersemangat untuk meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan sehari-hari. 7. Larangan untuk berlaku sombong dan merasa kuat dengan apa yang dimiliki karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan atau menghinakan kita. Silahkan rangkumannya dibaca oleh masing-masing ya.